Halo sahabatku, siapa yang tak kenal dengan negara Turki, atau secara resmi disebut Republik Turki, adalah sebuah negara unik yang terletak di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Sekitar 97% wilayahnya ada di Asia, tepatnya di kawasan Anatolia, sementara sisanya ada di Eropa, di bagian yang disebut Thrace. Nah, karena lokasinya yang strategis ini, Turki sering disebut sebagai jembatan yang menghubungkan timur dan barat, baik secara geografis, budaya, maupun sejarah. Negara dengan ibu kota Ankara ini, ternyata menyimpan cerita yang tentang kelakuan orangnya unik di sana. Pernah dengar cerita tentang orang Turki yang minum teh sepanjang hari atau pakai klakson kayak nyetel musik? Eits, ini bukan mitos, tapi kenyataan loh. Di video kali ini, saya bakal bahas kelakuan unik dan aneh orang Turki yang bikin penasaran. Yuk, tonton video ini sampai habis, biar kamu tidak salah paham. Bahasa klakson yang super ramai. Di Turki, klakson mobil bukan sekadar alat untuk protes atau marah-marah di jalanan, tapi sudah menjadi bagian dari komunikasi unik mereka. Orang Turki sering menggunakan klakson untuk menyapa teman di jalan, mengucapkan terima kasih, atau meminta izin. Dalam situasi tertentu, klakson juga menjadi simbol kebahagiaan, seperti saat iring-iringan pernikahan yang menghiasi klakson ramai sepanjang jalan atau perayaan-perayaan tim sepak bola yang membuat jalanan penuh suara hingga tengah malam. Di pedesaan, klakson digunakan untuk memperingatkan keberadaan kendaraan di tikungan atau mengusir hewan ternak dari jalan. Kadang-kadang, pengemudi memodifikasi klaksonnya agar berbunyi seperti melodi tertentu, menambah keseruan suasana jalanan. Meski sering dianggap berisik oleh turis, bagi orang Turki, klakson adalah cara mereka mengekspresikan emosi dan berkomunikasi di tengah keramaian. Obsesi minum teh. Orang Turki punya kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, minum chai atau teh hitam khas Turki. Ini bukan sekadar minuman, tapi bagian dari budaya mereka. Dari pagi sampai tengah malam. Lagi makan? Minum teh. Lagi ngobrol? Teh lagi. Bahkan pas pertemuan kerja pun, teh selalu hadir biar suasana lebih santai. Uniknya, teh disajikan dalam cangkir kecil berbentuk tulip dan diseduh pakai teko 2 tingkat yang namanya aydanlı. Tehnya pekat, gak pakai susu, tapi bisa ditambah gula sesuai selera. Kalau mampir ke pasar atau toko di Turki, jangan heran kalau tiba-tiba penjualnya nawarin teh gratis. Itu tandanya mereka ramah dan ingin membuat hubungan jadi lebih akrab. Dan ini fakta kerennya, ternyata orang Turki itu konsumen teh terbesar di dunia. Rata-rata, orang Turki bisa minum April 10 gelas teh sehari, loh. Jadi kalau kamu ke sana, siap-siap aja kamu jadi pecinta teh mendadak. Tukang roti sampah dengan kode suara. Di Turki, roti adalah makanan pokok yang hampir selalu ada di meja makan, dan tukang roti keliling memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat mendapat roti segar setiap hari. Tukang roti di sana biasanya menjajakan dagangannya dengan berteriak lantang di sepanjang jalan. Teriakan mereka bukan cuma jual roti biasa, tapi sering disampaikan dengan nada khas yang membuat suara mereka mudah dikenal. Suara teriakan ini berfungsi untuk membedakan tukang roti satu dengan yang lain, sekaligus memanggil pelanggan dari rumah. Misalnya, teriakan seperti "Taze ekmek", yang artinya roti segar. Dan suaranya bisa terdengar dari jarak jauh. Di beberapa daerah, tukang roti juga mengetuk pintu atau memanggil nama pelanggan tetap mereka. Kalau kamu lagi di Turki, pagi-pagi suara ini bakal jadi alarm alami yang unik banget. Tidak kalah menarik lagi tukang sampah di sana, tukang sampah di Turki punya cara unik untuk memberitahu warga agar membawa sampah mereka keluar rumah. Alih-alih mengandalkan jadwal tetap, tukang sampah sering membawa bel kecil yang mereka bunyikan sambil melewati jalan.
Bunyi lonceng ini adalah kode bagi warga sekitar untuk segera keluar dan menyerahkan sampahnya langsung ke mereka. Warga yang mendengar bunyi bel biasanya langsung keluar rumah sambil membawa kantong sampah mereka. Tradisi tukang roti dan tukang sampah di Turki mencerminkan budaya yang sangat personal dan komunikatif. Suara khas mereka bukan cuma jadi pengingat, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi turis, ini bisa menjadi pengalaman unik karena interaksi seperti ini jarang ditemukan di negara lain. Tapi saya rasa di negara Indonesia nampaknya sama sih. Obsesi dengan kebersihan rumah dan sandal tamu. Di Turki, kebersihan rumah itu harga mati. Masuk rumah, wajib lepas sepatu. Bahkan, tamu biasanya dikasih sandal khusus buat dipakai di dalam rumah. Jangan coba-coba masuk pakai sepatu ya, bisa bikin pemilik rumah sok budaya. Kebiasaan ini bikin rumah di Turki selalu kelihatan kinclong kayak hotel bintang 5. Pesta pernikahan yang super heboh. Kalau nikahan di Indonesia udah rame, di Turki bisa lebih heboh lagi. Ada konvoi mobil pengantin sambil bunyi klakson sepanjang jalan, terus acara resepsinya diisi dansa tradisional halai yang rame-rame. Musiknya ngebeat, dansanya bikin seru, bahkan kakek nenek pun ikutan joget. Nikahan di Turki tuh kayak gabungan antara pesta rakyat sama konser musik. Rasa cinta berlebihan sama sepak bola. Orang Turki itu gila bola. Klub bola kayak Galatasaray, Fenerbahce, atau Beşiktaş punya fans yang fanatik banget. Bahkan kalau ada pertandingan besar, suasana stadion bisa kayak perang suara, nyanyian, drum, sampai flare. Kalau tim kesayangannya menang, siap-siap deh perayaan heboh di jalanan sampai tengah malam. Kalah? Jangan ganggu mereka dulu, bisa baper seharian. Ramalan dari Ampas Kopi Turki, orang Turki nggak cuma jago bikin kopi, tapi juga baca ramalan dari ampas kopi atau fal. Setelah minum kopi Turki, cangkirnya dibalik, terus ampasnya dibaca buat lihat masa depan. Mau tahu kamu bakal kaya, ketemu jodoh, atau punya keberuntungan? Ampas kopi penjelasannya. Percaya nggak percaya, seru juga nih buat dicoba. Hobi nongkrong ngobrol lama di tempat umum, orang Turki punya kebiasaan unik, nongkrong sambil ngobrol lama-lama. Mereka bisa duduk berjam-jam di kafe atau taman teh, cuma buat ngobrolin apa aja. Topiknya bisa seputar kehidupan, politik, sampai klub bola kesayangan. Yang bikin seru, suasananya santai tapi heboh, karena suara ngobrol mereka biasanya menang volume. Oke guys, sampai di sini dulu video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.